saya kasih judul Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus kasih apa? Kasih perintah, ya. Namanya kita orang Kristen kita sebut amanat agung, ya. Amanat agungnya apa? Tuhan Yesus suruh apa? Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dengan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, ini amanat agung. Nah, tapi juga sesudah bilang ini, Tuhan Yesus terangkat ke surga, ya. Tuhan Yesus terangkat ke surga sambil apa? Mengangkat tangannya, memberkati, ya. Mereka memberkati murid-muridnya sambil terangkat. Jadi waktu terangkat pun Tuhan Yesus posisinya memberkati. Nah, jadi saya sekarang kasih pilihan. Yang mau dibahas yang mana? Amanat agungnya atau memberkatinya atau berkatnya? Mana? Ayo. Enggak bisa dua-duanya, besok baru selesai. Pilih salah satu. Berkat. Siapa yang mau berkat? Amin. Oke, berkat ya. Ya udah. Memang saya sediakan berkatnya kalau itu. Nah, oke. Nah, kalau Anda dengar ya kata-kata Tuhan memberkatimu. Berkat itu apa sih? Kalau Anda dengar kata-kata Tuhan memberkatimu, itu apa yang ada di benak kita? Tuhan memberkatimu. Banyak yang ngomong, oh aku diberkati dengan kesehatan. Aku ini tidak pernah sakit, tidak pernah masuk rumah sakit. Oh aku ini diberkati dengan keluarga yang luar biasa. Anak-anakku, ya toh, cantik-cantik, ganteng-ganteng, pinter-pinter, nurut sama orang tua. Ya, oh aku diberkati dengan pekerjaan, wow luar biasa loh. Kondisi seperti ini, ya toh, kerjaanku itu tetap aja maju, ya. Berarti apa? Berkat ini apa? Hadiah, ya. Sama tuh, ini berkat itu pemberian, adalah hadiah. Dikasih hadiah keluarga, dikasih hadiah pekerjaan, ya. Dikasih hadiah kesehatan, ya. Nah, tapi memang itu kata berkat, ya, barakah kalau dalam bahasa Ibraninya itu artinya apa? Berkat, kemakmuran, pujian kepada Tuhan, hadiah, kado. Jadi barakah itu adalah hadiah. Dalam konteks ini hadiah, pemberian. Dikasih, Tuhan ngasih hadiah. Ya, Tuhan memberkatimu, Tuhan kasih kamu kado. Tuhan kasih kamu hadiah. Nah, barakah itu dari akar kata barak. Ya, barak itu artinya apa? Ya ini ada artinya, langsung saya translate ya. Artinya apa? Berlutut untuk memberkati. Ya. Jadi Tuhan itu waktu kita bilang Tuhan memberkatimu, berarti Tuhan itu ngasih, Tuhan itu berlutut, merendahkan dirinya untuk kasih kamu hadiah. Itu artinya Tuhan memberkati. Ya, jadi dengan berlutut kasih persembahan. Seperti ini apa? Orang-orang Majus. Mereka kasih itu bukan cuman dikasih gini nyoh gitu. Enggak. Mereka kasih sambil berlutut. Ya. Beda dengan orang-orang sekarang. Kalau ada pengemis, ya saya juga. Cepet-cepetan di perempatan ini nyoh, kadang kita lempar gitu aja ya. Tapi enggak. Tuhan kita, walaupun dia itu Tuhan, pencipta alam semesta, yang menciptakan kita semua, yang punya dunia itu semua dan isinya itu dia. Tapi dia itu kalau ngasih apa? Sambil berlutut. Sambil ini loh. Sambil merendahkan dirinya. Itu artinya Tuhan memberkatimu. Dan kalau kita baca Alkitab, berkat paling sering dikatakan, ya toh, yang paling sering dibahas itu apa? Berkat berkat Harun, ya.
Ada di bilangan 6. Yehova memberkati engkau dan memelihara engkau. Yehova membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yehova mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi jadi Yehova memberkati engkau. Yehova ini apa? Tuhan sendiri memberkati engkau dengan apa? Mengosongkan dirinya, turun dan menjadi seorang hamba, jadi manusia. Ini loh Tuhan memberkati. Terus kata-kata berikutnya apa? Memelihara engkau, ya. Keep you, dalam bahasa Inggrisnya keep you, ya. Nah, kata-kata keep you, kata-kata memelihara, itu bahasa Ibraninya adalah syamar, ya. Syamar ini apa artinya, ya? Syamar ini kata-katanya untuk menjaga, untuk melindungi, bertanggung jawab untuk menjaga, bertanggung jawab untuk melindungi, menyelamatkan hidup. Jadi pada saat Tuhan bilang Yehova menjagamu, Yehova syamar kamu, berarti apa? Yehova ini menjagai engkau, melindungi engkau, supaya enggak ada mara bahaya yang bisa menyentuh engkau. Dia yang bertanggung jawab, kamu itu diawasi terus sama Yehova, ya. Supaya apa? Supaya kamu selamat, ya. Nah, firman Tuhan katakan apa? Tuhan Yesus bilang apa? Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa. Dan apa? Seorang pun gak bisa merampas mereka dari tanganku. Jadi kita ini dipegang sama tangannya Tuhan. Kenapa? Karena kita berharga. Kalau gak berharga ngapain dipegangi terus, ya? Kenapa kok dipegangi terus? Karena sayang, karena berharga. Dan bukan cuma Tuhan, bukan Yesus saja. Ayat berikutnya dikatakan apa? Bapakku yang lebih besar dari siapapun, itu juga ikut memegangi juga. Sehingga apa? Seorang pun tidak dapat merampas mereka dari tanganku. Bapa dan aku adalah satu. Jadi Anda bayangkan ya, Yesus yang kuasanya begitu besar memegangi kita. Terus Bapa yang lebih besar dari siapapun juga megangi kita. Jadi di matanya Tuhan, Tuhan Yesus dan Bapa itu sepakat. Yang kita pegangi ini sesuatu yang sangat berharga. Karena itu kita harus lindungi. Ya, itu artinya keep you, menjagai kamu. Ya, terus habis itu apa? Kata-kata berikutnya apa? Yehova membuat wajahnya bersinar atasmu. Ya, membuat bersinar ini maksudnya gimana? Ya, kalau membuat bersinar itu berarti harus wajahnya ditunjukkan dulu, baru dibuat bersinar. Setuju? Nah, menunjukkan wajahnya itu maksudnya bagaimana? Kita nggak tahu. Nah, tapi kita belajar ada kebalikannya. Kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya, maksudnya gimana? Nah, dikatakan di Ulangan, ya, pada saat bangsa Israel melakukan kesalahan, terus Tuhan bilang apa? Aku akan meninggalkan dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Umat ini akan binasa dan banyak malapetaka serta kesusahan akan menimpa mereka. Pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah semua malapetaka ini datang menimpa kita? Karena apa? Elohim tidak ada di tengah-tengah kita. Jadi kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya, itu artinya Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan kita, ya. Nah, kenapa kok Tuhan meninggalkan? Karena bangsa Israel berpaling kepada ilah-ilah yang lain. Bukannya Tuhan bosen atau Tuhan lagi repot, bukan. Karena bangsa Israel nyembah ilah-ilah yang lain. Karena itu Tuhan menyembunyikan wajahnya. Tuhan gak mau ditemui. Hasilnya apa? Malapetaka, kesusahan, kematian itu datang. Ya, seperti ditulis juga di Mika. Tuhan, maka mereka sendiri akan berseru-seru kepada Yehova, tetapi dia tidak menjawab mereka. Bahkan pada waktu itu ia apa? Ia akan menyembunyikan wajahnya dari mereka. Karena mereka telah melakukan perbuatan yang jahat. Apa perbuatan yang jahat? Menyembah ilah-ilah yang lain. Jadi pada saat Tuhan itu menyembunyikan wajahnya, dicari pun gak mau.
Gitu loh. Karena itu Daud bilang apa? Daud bilang, Daud itu aktif cari wajahnya Tuhan. Saat engkau berfirman, carilah wajahku, maka aku akan mencari wajahmu ya Yehova. Jangan menyembunyikan wajahmu daripadaku. Jangan berpaling dari hambamu dalam amarahmu. Jadi kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya, artinya Tuhan lagi marah. Karena marah Tuhan gak mau berada di tengah-tengah kita. Karena itu ada mara bahaya, ada kesusahan, ada kematian. Nah, lawannya, kebalikannya, kalau Tuhan mau ditemui, Tuhan mau menghadapkan wajahnya kepada kita, berarti Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan mau ditemui. Kalau kita panggil, dia menjawab. Ingat, ini perjanjian lama ya, ini konsepnya perjanjian lama. Ya, nah itu artinya pada saat Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kebalikannya dari tadi. Enggak ada malapetaka, adanya berkat. Enggak ada kematian, adanya kehidupan. Ya, kebalikannya. Nah, terus kata-kata menyinari, kata yang dipakai adalah or. Ya, or. Yehi or. Nah, or ini artinya apa? Untuk menerangi, membuat supaya jadi terang, ya. Membuat supaya jadi terang. Jadi pada saat Tuhan menghadapkan wajahnya, menyinari kita dengan wajahnya, kita akhirnya ikut jadi terang. Karena itu Yohanes bilang apa? Dia adalah terang yang sejati dalam ke dalam dunia yang menerangi setiap orang. Dan hasilnya orang yang diterangi oleh firman Tuhan itu apa? Tuhan Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Jadi kita ini bisa jadi terang. Karena apa? Karena kita diterangi. Karena terang itu ada dalam hidupnya kita. Ya, nah itulah artinya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya. Nah terus kata-kata berikutnya apa? Memberi engkau anugerah. Be gracious. Bermurah hati. Bukan cuma beri, tapi bermurah hati. Tuhan itu bermurah hati kepada kita. Kata-kata Ibraninya yang dipakai apa? Kanan. Kanan, kalau bahasa Arab kita adaptasi berkenan. Tuhan itu berkenan kepada kita. Maksudnya apa? Kanan ya, kenan ya. Nah, membungkuk dalam kebaikan kepada yang lebih rendah, itu loh. Jadi berkenan itu walaupun kamu itu lebih rendah, ya toh. Tapi aku berkenan. Aku mau menunjukkan belas kasihanku, memiliki belas kasihan. Aku mau menunjukkan belas kasihanku walaupun kamu posisinya lebih rendah. Ya. Nah, ingat cerita Tuhan Yesus waktu didatangin orang kusta? Ya, coba Fran. Tolong. Nah, ini. Ya, jadi orang kusta. Ya. Waktu Tuhan Yesus itu orang kustanya bilang apa? Dikatakan orang kustanya berlutut, ya. Berlutut terus berkata apa? Jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Dengan penuh belas kasihan, ya toh. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya menjamah. Ingat, Tuhan Yesus harusnya bisa aja. Stop. Jangan dekat-dekat, dari situ cukup, ya. Oke, tahir. Tahir enggak? Tahir. Tapi Tuhan Yesus enggak seperti itu. Tuhan Yesus mau dengan berbelas kasihan, berkenan, sampai dipegang. Padahal kalau rabi-rabi itu enggak boleh. Ada jaraknya berapa? 5 meter ya, 2 meter. Tapi Tuhan Yesus dipegang. Nah ini loh, berkenan itu seperti ini, menunjukkan belas kasihan. Ya, oke, terima kasih Fran. Ya, jadi ini loh, berkenan itu seperti itu. Bukan cuman ngomong, tapi ditunjukkan. Ya, nah ini Tuhan itu berkenan. Anda bayangkan kalau kita dalam kesusahan, kita jatuh, Tuhan gak ngomong, kan salahmu sendiri. Kan sudah tak bilangi, kamu jangan seperti itu. Sekarang hasilnya kayak gini ya rasa no dewek. Tuhan gak seperti itu. Pada saat kita jatuh, kita butuh, kita berseru, Tuhan tolong Tuhan. Maka Tuhan akan membungkuk, menunjukkan belas kasihannya. Kita akan dipegangnya, digendongnya. Ya,
sabar ya nak. Ya, aku akan pulihkan kamu. Dia akan memulihkan kita dengan penuh belas kasihan. Itu artinya kanan. Ya, itu artinya berkenan. Itulah Tuhan kita. Ya. Jadi itu artinya Tuhan menyinari engkau. Ya, Tuhan membuat kita bersinar supaya lewat perbuatan kita orang-orang bisa melihat dan memuliakan Tuhan. Dan pada saat kita jatuh, kita nggak sanggup. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menopang kita, menunjukkan belas kasihan, akan menghibur kita. Itulah artinya kata-kata ini, ya. Nah, terus dikatakan apa? Yehova mengarahkan wajahnya. Nah, mengarahkan wajahnya ini kurang tepat. Karena dalam bahasa Inggrisnya dikatakan lift up his countenance. Mengangkat wajahnya. Loh, mengangkat wajahnya itu kayak apa? Artinya apa? Ya, gimana kok wajah bisa diangkat, ya toh? Nah, kita belajar dari lawannya. Lawannya mengangkat berarti turun, ya. Dikatakan sesudah Kain membunuh Habil, terus Yehova tanya kepada Kain, "Mengapa engkau marah dan mengapa mukamu menunduk?" Nah, ini bahasa Inggrisnya thy countenance fallen. Kenapa mukamu turun? Kenapa mukamu jatuh? Ya, jadi muka turun itu berarti merengut. Ya, lawannya apa? Lawannya, ya, kalau berarti lift up itu senyum. Kalau gini marah berarti ya. Nah, itu ya. Kalau ini sebelah kiri, your countenance fall, turun, marah. Kalau ini lift up berarti senyum, ya. Nah, coba bayangkan. Ya, saya pakai Donald Trump, saya nggak pakai Joe Biden. Joe Biden nggak ngerti maksudnya gimana mukanya. Tapi kalau Donald Trump kita bisa lihat. Kalau Donald Trump gini gimana? Marah, ya. Donald Trump marah. Bayangkan kalau orang paling berkuasa di dunia marah sama kamu, hasilnya gimana? Mengerikan. Tapi kalau orang paling berkuasa di dunia tersenyum sama kamu, legowo. Wah, berarti aku melakukan hal yang benar. Betul ya? Coba bayangkan, ini Tuhan sendiri. Pencipta alam semesta. Itu tersenyum kepada kamu. Berarti kamu apa? Wah, aku pasti melakukan sesuatu yang baik. Sehingga buat Tuhan tersenyum. Ya, dan Tuhan selalu tersenyum kepada kita. Itu loh, lift up itu tersenyum. Dan Tuhan bukan cuma tersenyum. Dikatakan apa? Memberi engkau damai sejahtera. Jadi sambil tersenyum Tuhan kasih damai sejahtera. Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Ini adalah damai sejahtera yang keluar. Dari dalam keluar. Bukan dipengaruhi oleh sekitar kita. Ingat waktu murid-murid ada di dalam badai, mereka takut. Ya, padahal ada damai, ada Tuhan itu sendiri di dalam mereka. Tapi mereka takut. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang apa? Ini damai, gak seperti damainya dunia. Kalau kamu lihat dunia kamu takut, itu berarti damainya dunia. Tapi kalau damai yang aku berikan, walaupun kamu lihat dunia gelap, ada damai. Tetap kamu tenang, kamu gak akan cemas. Itu loh, Tuhan Yesus sambil tersenyum, Tuhan Yesus memberikan damainya. Nah itulah maksudnya, Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan tersenyum kepadamu dan memberi engkau damainya. Ya, nah terus ada satu kata lagi yang kita harus perhatikan. Kata apa? Engkau, kamu. Walaupun berkat ini itu diberikan kepada orang Israel, ya, 1 hari 2 kali. Tetapi kata-kata yang dipakai engkau di sini itu singular, kata tunggal. Berarti apa? Tuhan itu kalau beri berkat itu bukan untuk kelompok, tapi pribadi. Ya, pribadi lepas pribadi, betul. Berkat untuk Pastor Lili sendiri. Berkat untuk Frans sendiri. Berkat untuk Pak Titi sendiri.
dan Tuhan berikan dengan membungkuk. Ini loh, berkat Harun itu begitu luar biasa. Ya, amin. Kalau kita tahu, kita nggak sekedar ya pokok diberkati kayak gitu. Tapi kalau kita tahu maknanya, kita semakin luar biasa Tuhan kita ini ya. Ngasihnya nggak tanggung-tanggung, pakai nunduk lagi. Luar biasa. Nah, apakah sampai situ aja? Enggak. Kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, ya. Berkat ini dibagi menjadi 3 ayat, ya. Ayat yang pertama, itu kalau kita kita hitung, ada 3 huruf, ya. Yevareha, Yehova, Veismereha. 3 huruf. Totalnya ada 3 kata. Totalnya ada 15 huruf. Bait pertama. Yang ayat kedua, 5 kata, 20 huruf. Yang ketiga, 7 kata, 25 huruf. Lihat, Tuhan kita itu terorganisasi. Lihat, 3, 5, 7. Ya. Ini ganjil semua, beda 2 huruf prima, angka prima semua kalau yang ngerti matematika. Hurufnya ada berapa? 15, 20, 25. Beda 5, 5, 5. Ya. Luar biasa loh ini. Sulit loh buat puisi kayak gini nih sulit loh. Puisi campur matematika seperti ini gak gampang. Lihat Tuhan kita terorganisasi, ya terorganisir. Kalau buat apa-apa itu rapi, dihitung. Ya. Totalnya ada berapa? Ada 15 kata dan 60 huruf. Dan bukan kebetulan huruf ke-15 di abjad Ibrani itu adalah samek. Samek ini nilainya 60. Maksudnya nilai 60 itu gimana? Ingat, huruf Ibrani nggak ada angka, ya. Jadi huruf ini juga jadi angka. Jadi ini alef 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Habis 10 itu bukan 11. Langsung jadi 20, ya. Nah, ke-15 itu 60, ya. Nah, 20 itu kaf. Kaf ada 2. Jadi huruf Ibrani itu ya ada 3. Tergantung posisinya di mana. Kalau posisinya di depan, kaf itu dibaca artinya ini. Hurufnya kayak gini. Kalau di belakang final kaf, kalau letaknya paling ujung itu bacanya kaf tapi artinya beda, ya. Sama seperti mem. Mem itu kalau di paling belakang itu artinya majemuk. Ya. He kalau di paling depan itu artinya the. Ya. Nah, dalam Inggris itu the, ya. Nah, ini memang kompleks, ya. Nah, piktografnya samek itu adalah ini. Apa ini, Her? Ini adalah penopang, penyangga. Ya. Penyangganya apa? Penyangganya pokok anggur, ya. Pokok anggur itu kayak gini biar bisa merambat, ya. Artinya apa? Artinya kita ini disuruh melekat, disuruh menempel pada Tuhan supaya Tuhan ini bisa menopang. Tuhan adalah penopang kita, karena itu kita harus selalu menempel, bersandar padanya, bersandar, ya. Tuhan adalah penopang kita, bersandar. Kok gitu, Her? Dari mana? Dari Yesaya 26 ayat ketiga dikatakan, engkau menjaga dia dalam damai sejahtera sempurna, karena kepadamulah dia percaya. Ini kata-katanya kurang jelas, karena ada yang hilang. Di bahasa Inggrisnya ini hilang. Stay on thee. Melekat, bersandar padamu, tinggal di dalam engkau. Ya, nah kata-kata yang dipakai apa? Bersandar pada engkau, samek. Jadi samek ini bersandar. Ingat bersandar, ya. Tetap pada dia, tinggal di dalam Tuhan. Ya, maksudnya samek, itu adalah maksudnya samek. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri, jika tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat berbuah, jika kamu tidak tinggal dalam
aku. Jadi Yesus ini sameknya kita. Tuhan Yesus ini penopangnya kita. Tanpa Tuhan Yesus, kalau kita nggak bersandar pada Tuhan Yesus, kita nggak tinggal dalam Tuhan Yesus, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita nggak bisa berbuah. Kalau kamu bisa berbuah, itu bukan karena kamu, tetapi karena pokok anggurnya, karena penopangnya adalah Yesus sendiri. Amin. Amin. Nah, jadi terus kalau kita lihat ya, kalau para imam itu kasih berkat, lihat posisi tangannya. Ya, posisi tangannya seperti ini. Ya, kenapa? Karena disuruh. Aaron the priest was commanded to lift his hand. Ya, imam keturunan Harun harus mengarahkan, mengangkat tangannya untuk memberkati. Itu ini. Ada yang gambar seperti ini, ada yang cuman seperti ini. Tetapi pada intinya jempolnya harus nyambung. Ya. Ya. Susah ya, ininya harus gini, ininya harus model V gini. Ya, kenapa? Kenapa kok gini? Nah, yang datang hari Sabtu tahu, ya, Pak Titi tahu. Hah? Karena ini adalah Shin. Ini adalah inisial huruf namanya Tuhan, Shin. Ini ya, Shin. Ini loh, inisial namanya Tuhan itu huruf Shin. Ya, karena itu seperti ini. Ya. Ya. Ini, nah nanti ada hitung-hitungannya, gematrianya, tapi saya nggak akan bahas di sini. Yang penting Anda tahu ya. Nah, kenapa kok sin? Sin ini kalau itu tadi ada gematrianya, hitung-hitungan. Kalau 2, itu ada artinya. Artinya apa? Live long and prosper. Semoga kamu panjang umur dan makmur. Bukan cuma panjang umur aja. Kalau panjang umur tapi sakit-sakitan, tapi nggak punya apa-apa, terus buat apa? Tapi kalau kamu makmur, kamu kaya, kamu sehat, kamu punya semuanya, tapi umurnya pendek, buat apa? Karena itu, Shin itu kalau gini, itu berarti apa? Live long and prosper. Anda ingat ini apa? Kalau generasi yang sekarang mungkin nggak tahu, mungkin Pak Hermawan tahu, Pak Christian tahu. Ini dipakai sama Star Trek ya. Ya, Star Trek. Nah, itu dengarkan. Live long and prosper. Dia bilang apa? Live long and prosper. Kenapa? Pada saat wawancara dia ini orang Yahudi ya. Kakaknya istrinya itu rabi. Jadi waktu Star Trek dia itu kasih ide, kalau alien ya, orang dari planet lain ketemu, terus kasih salamnya gimana? Terus dia kasih ide, kalau Tuhan ya kan dulu itu nggak ada jabat tangan, Tuhan nggak jabat tangan, ya orang dulu itu kasih salam dan salamnya dia tangannya gini. Terus dia bilang apa? Sama seperti ini berkatnya Harun itu. Live long and prosper. Ya, ini nggak kedengaran. Nanti Anda lihat sendiri di YouTube ya. Mr. Spock itu bilang live long and prosper. Sama seperti ini ya. Nah, jadi orang Yahudi zaman dulu bahkan Tuhan Yesus itu kalau kasih salam, Tuhan Yesus bilang apa? Shalom bagimu. Itu bukan cuman ya halo gitu, bukan. Artinya live long and prosper. Panjang umur dan makmur. Nah itu loh, shalom itu kayak gitu. Ya, Tuhan Yesus itu, shalom itu juga mendoakan kita, memberkati. Bukan cuman custom ya, bukan kebiasaan, kasih salam gitu aja, enggak. Ya, luar biasa ya. Apakah cukup itu? Enggak. Bukan kebetulan ya. Tulang di tangan kita ada berapa? Di telapak tangan kita. Ada 27. Ya. Terus di tangan, di lengan ada 3. 1 di sini 2 ya. Ada 3. 27 ditambah 3 berapa? 30. 30 kalau 2 tangan 60. Kita lihat lagi samek. Berarti pada saat mengarahkan tangannya, berarti ini support. Berkat ini bukan cuma dikatakan,
tapi disupport. Siapa yang support? Dikatakan waktu Yakub memberkati anak-anaknya, pada saat dia memberkati Yusuf, dikatakan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuasa pelindung Yakub. Ini kurang jelas. Kalau di Inggrisnya dikatakan, the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob. Tangannya dijadikan kuat, ya, lengan-lengannya, jadi kedua lengannya ini dibuat kuat oleh tangan Tuhannya Yakub yang maha kuasa, yang perkasa. Jadi yang menopang priestly blessing ini bukan Harunnya, bukan keturunan Harun, bukan manusia, tapi tangan Tuhan sendiri yang menopangnya. Luar biasa ya. Jadi kalau kita dengar priestly blessing diarahkan ke kita jangan lihat pendetanya, kita jangan lihat imamnya yang memberkati. Itu adalah tangan Tuhannya yang memberkati. Amin. Nah, terus apa? Pada saat Tuhan terangkat dikatakan dia mengangkat kedua tangannya dan memberkati. Berarti kemungkinan ya Tuhan ini memberkati mereka dengan berkatnya Harun ini ya, berkat yang diturut Tuhan. Tapi ada bedanya ya. Nah, ini yang hampir tidak pernah dibahas. Di ayat selanjutnya, di ayat terakhir dikatakan, dengan demikianlah mereka harus menaruh namaku di atas Bani Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi sesudah berkat itu, ini ayat berikutnya, Bilangan 6 ayat 27. Harun itu, keturunan Harun harus kasih namanya Tuhan atas Bani Israel, maka baru aku akan memberkati mereka. Karena itu begini ya, tangannya begini, Shin, berarti Tuhan yang memberkati ya. Tapi Tuhan Yesus, tangannya beda. Ingat, tangannya Tuhan Yesus apa? Lubang. Ada pakunya, bekas paku, betul ya? Bekas paku lubang. Nah, namanya siapa yang ada bekas tangan, ada bekas paku lubang? Katakan Yud He Vav He, ya. Kalau piktografnya adalah apa? Tangan, behold itu lihat, terus ada paku, ada lihat. Jadi dengan kata lain, Yud He Vav He ini artinya lihatlah kalau tangan itu ada pakunya. Itu namaku. Dikatakan di Keluaran 3 ayat 15, Elohim berfirman kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yehova Elohim leluhurmu. Yehova ini namanya ya, saya kasih merah namanya Yehova, bukan Allah ya, salah itu. Yehova, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah apa? Namaku untuk selama-lamanya. Dan seperti itulah aku diingat di semua generasi turun-temurun. Jadi kalau kamu sekarang Yud He Vav He dibaca apa, orang Israel enggak tahu. Tapi lihat inisialnya. Kalau ada tangan, ada bekas pakunya, lubang, memberkati kamu, yaitu namaku. Nah inilah nama yang diberikan. Kalau bangsa Israel dikasih nama Shin, cuman apa ini aja. Cuman inisial. Tuhan Yesus memberkati kita. Naruh namanya Yud He Vav He, namanya Yehova sendiri kepada kita. Dikatakan apa? Di Wahyu. Siapa yang menang, aku akan menjadikannya pilar di tempat kudus Elohimku. Dan ia tidak akan pernah keluar lagi. Aku akan menuliskan nama Elohimku padanya. Dan nama kota Elohimku yaitu Yerusalem yang baru. Yang turun dari surga. Dari Elohimku dan namaku yang baru. Jadi di atas kita semua, kita ini orang yang menang. Amin. Dan di atas kita itu ada namanya Elohim yang benar. Yehova. Itu sudah diberikan kepada kita. Ya. Jadi Tuhan ini, Tuhan Yesus ini waktu memberkati, dia itu kasih nama. Kasih nama ke kita. Karena itu dia harus, Tuhan sendiri harus turun. Merendahkan diri. Membungkukkan diri. Ya, untuk kasih namanya dia ke atas kita semua. Orang-orang yang menang, orang-orang yang diselamatkan. Luar biasa ya. Nah, terus dikasih nama, buat apa Her? Dikatakan,
kita ini dipelihara dalam namanya Tuhan. Namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Pemeliharaan kita itu jaminannya namanya Tuhan. Jaminannya bukan namanya manusia. Tuhan sendiri yang menjamin pemeliharaan kita semua. Dia sendiri yang menjaga kita. Dia sendiri yang memenuhi semua kebutuhan kita. Dia sendiri yang menjaga kita, yang menyayangi kita. Amin. Bukan namanya orang, namanya Tuhan sendiri. Dan kita punya semuanya. Tuhan datang untuk kasih namanya itu kepada kita. Luar biasa ya. Nah, terus dikatakan apa lagi? Ada satu janji. Tuhan Yesus ke surga itu gak nganggur. Tuhan Yesus ke surga gak diam-diam. Ada ayat yang katakan Tuhan Yesus apa? Bersyafaat. Ya, ada juga di Yohanes bilang apa? Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga sekarang ini untuk apa? Menyiapkan tempat bagi kita. Ya, jika aku pergi dan menyiapkan tempat bagimu, maka suatu saat lagi aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ya, jadi Tuhan sekarang di surga menyiapkan tempat bagi kita. Nanti kalau tempatnya sudah jadi, Tuhan Yesus janji, kita pasti dijemput. Dan sesudah dijemput, kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab? Dikatakan pada saat Tuhan terangkat ke surga, ya, prosesnya gimana? Setelah mengatakan hal-hal itu, terangkatlah dia di depan mata mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Sementara mereka terpana memandang ke langit saat dia naik, tampaklah dua malaikat dengan pakaian putih berdiri dekat mereka. Jadi pada saat Tuhan Yesus memberkati terus terangkat, biasanya kalau priestly blessing itu Harun memberkati, itu bangsa Israel otomatis langsung nunduk, ya, langsung nunduk. Tetapi ini beda, pada saat Tuhan memberkati, murid-muridnya tetap lihat, ya. Karena mereka tahu berkat ini dari Tuhan Yesus. Enggak di bawah, tapi di atas. Sekarang di atas. Ya. Nah, terus ketemu malaikat, terus malaikatnya bilang apa? Hai orang Galilea, mengapa kamu terpana memandang ke langit? Yesus ini, Yesus yang sama ini, yang terangkat ke surga di hadapanmu, suatu saat ia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat dia naik. Nah, ya. Jadi malaikatnya sendiri bilang, nanti kamu ini kalau lihat Tuhan Yesus naik kayak gini, turunnya juga plek, persis plek sama seperti itu. Ya, jadi gimana? Terangkat, terus masuk di awan-awan. Nah, menurut Paulus kedatangannya Tuhan gimana? Kedatangannya Tuhan, Paulus bilang apa? Saat penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim ditiup sebagai suatu tanda, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ya, prosesnya dari atas Tuhan Yesus turun. Nah, kemudian kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan. Jadi tadi prosesnya Tuhan Yesus naik sampai awan-awan. Nanti turunnya pun Tuhan Yesus turun ke awan-awan. Terus kita ini naik, ketemu Tuhan Yesus di awan-awan. Sama enggak? Sehingga apa? Untuk berjumpa dengan Tuhan kita di udara. Nanti ada perjumpaan di udara. Demikian kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Jadi kalau sudah ketemu, kita enggak akan ditinggal Tuhan lagi. Kita akan selalu sama-sama. Prosesnya sama. Waktu Tuhan Yesus naik, sama. Waktu turun juga sama. Tapi bedanya kali ini, kita yang masih hidup pada saat itu, saya percaya sebentar lagi, waktunya enggak akan lama. Kita yang masih hidup akan terangkat. Nanti ketemu di awan-awan sama Tuhan. Ada pertemuan di udara, luar biasa ya. Jadi inilah berkat-berkat yang dijanjikan sama Tuhan. Bukan cuma berkat pemeliharaan pada saat kita di dunia, tapi ada janji bahwa kita akan dijemput.
Nanti kita ketemuan di udara, kita ketemuan di awan-awan. Dan sejak saat itu kita nggak mungkin pisah dari Tuhan lagi. Amin. Luar biasa. Nah, untuk orang-orang yang menyempatkan waktu datang ke sini, ya ada satu berkat lagi yang jarang disebutkan sama orang-orang. Ya, tim musik boleh masih naik. Ya, di Mazmur, ini bukan Tesalonika, Mazmur 133, dikatakan dari Daud, lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam satu kesatuan. Sama seperti kita di tempat ini. Kita semua hidup bersatu, ya. Bersatu sama-sama. Satu dengan yang lain, saling damai, ya. Saling mendoakan. Itu loh, katanya Daud. Ini loh, katanya ini sesuatu yang indah. Indahnya itu kayak apa? Diumpamakan indahnya itu seperti apa? Seperti minyak berharga di atas kepala yang meleleh ke janggut. Bahkan dari ke janggut Harun yang mengalir ke leher jubahnya. Jadi indahnya itu seperti minyak urapan yang diurapkan ke Harun. Terus habis itu meleleh. Nah itu indahnya seperti itu. Indah seperti apa lagi? Seperti embun yang dari Hermon turun ke atas pegunungan Sion. Karena apa? Karena di sanalah Yehova akan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Mungkin orang di luar Anda lihat, loh kok mereka bisa lebih kaya dari kita. Loh mereka kok sehat. Loh mereka kok punya ini, kita nggak punya. Tapi ada satu orang yang di luar sana nggak punya apa? Kehidupan selama-lamanya. Ini yang paling penting. Kalau cuma kasih kekayaan, kasih kesembuhan, Tuhan Yesus nggak perlu datang ke dunia. Nggak perlu mati untuk kita. Tapi untuk kasih ini, hidup selama-lamanya ini, kehidupan selama-lamanya. Dia yang adalah Tuhan, harus merendahkan dirinya. Turun ke dunia, jadi manusia, jadi hamba. Bahkan mati di kayu salib. Supaya kita yang seharusnya mati, boleh beroleh kehidupan. Bukan cuma kehidupan di dunia ini, tapi kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri.